Hai, video kali ini aku akan cerita-cerita tentang pengalaman aku part time dan aku akan kasih tips gimana caranya kalian bisa mendapatkan pekerjaan part time. Jadi tonton terus sampai habis. Aku kenalan dulu, nama aku Lola. Di video kali ini aku akan membahas tentang part time atau pekerjaan paruh waktu. Tadi kita ngomongin part time paruh waktu. Itu maksudnya apa sih? Jadi part time atau paruh waktu itu adalah pekerjaan setengah dari pekerjaan dari full time. Jadi misalnya nih full time itu 8 jam, ya kan? Nah, kalau part time itu bisa setengah dari itu, berarti kayak 4 jam gitu kan. Jadi nggak full 8 jam kita kerja. Gimana sih ya mencari? Aku akan menceritakan pengalaman aku dulu biar kalian punya gambaran job part time tuh kayak gimana. Aku nyari itu kayak ya udah, kan di drama Korea tuh kayak junk food gitu kan. Sebenarnya kok drama Korea kan kafe-kafe gitu padahal ya. Tapi aku tuh mikirnya junk food, karena kan junk food, terus aku mikirnya ini pasti ada part time, pasti ada gitu part time di restoran junk food ini ya. Kan aku kasih clue ya, jadi restoran junk foodnya itu makanan Italia. Terus kalian tahu lah ya. Ya udah, aku pede banget gitu kayak ngeliat di Google search syarat-syaratnya, terus ya udah aku kumpulin tuh persyaratannya. Ya udah, terus aku ke outlet terdekatnya kan. Jadi aku ke mbak-mbaknya, terus aku menyerahkan syarat-syaratnya. Nah, sebelum aku ngasih syarat-syaratnya, sebelum itu tuh aku kayak diukur dulu tinggi aku, ya kan gitu. Udah itu doang, terus kasih berkasnya. Dari kemudian kayak seminggu deh, itu aku dapet kayak interview di lokasi ini gitu kan, kayak disuruh kayak data deh, iya kan, kayak nama, tinggi badan. Habis itu kayak tanya ini, oh berarti mbak kurang ijazah aja ya. Terus aku menjelaskan dong, sekolah saya tuh 4 tahun, jadi ijazahnya tuh belum keluar sekarang. Aku jelasin kayak gitu, mereka menjawab kan, aduh gak bisa, ini emang harus ada ijazahnya, jadi berlaku gitu loh sama aku gitu yang masih jelas-jelas sekolah, emang jelas ada ijazah SMK gitu. Berarti kalau aku ngelamar di sana berarti ijazah aku SMP, karena ijazah SMK belum keluar gitu loh. Junk food, restoran junk food ini nggak nerima aku, jadi junk food yang lain tuh pasti gak mungkin nerima aku lah. Sebulan kemudian deh, ya kan, so kayak kayak ngirim-ngirim lamaran gitu di perusahaan-perusahaan, karena memang SMK aku itu membolehkan, karena kan aku udah 4 tahun, udah UL, udah US gitu kan. Admin kalau nggak salah ya, admin di perusahaan permainan di pusatnya. Aku ngirim lamaran karena kayak ada lowongan gitu kan, bukan admin, teknisi kalau nggak salah, karena aku kan bidangnya audio video kan. Aku juga magangnya di teknisi handphone, jadi aku berpikir oh aku bisa nih teknisi gitu kan, jadi aku ngelamar tuh di situ. Nah, ternyata mereka itu mempermasalahkan ijazah, berarti aku ditolak. Bilangnya itu kayak ngecat aku lagi deh kalau nggak salah, bilang kalau eh apa ya, lain waktu apa nanti kalau ada ijazahnya itu mungkin nanya, terus ngasih solusi gitu, oh enggak kalau part time di sini gitu. Terus aku bilang oh kebetulan banget saya emang lagi nyari part time pak, aku bilang gitu. Terus emang lokasi ini, tempat ini deket banget sama rumah saya, aku bilang gitu. Jadi part time-nya itu lebaran, jadi sebelum puasa Hamin berapa lebaran ya, Hamin 5 lebaran kalau nggak salah, itu aku udah kerja. Itu posisinya part time SPG gitu kan, dihubungi sampai sana terus suruh ke outlet sana. Udah kan, aku kayak dikasih tahu, mbak gini 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 gini, ini 15 hari, jadi pas libur itu ya pas Idul Fitri aja itu libur, terus besoknya mbak berangkat gitu sih. Terus di shift ya, shiftnya kayak ya pagi terus malam tuh, maksimal tuh jam 9 tuh udah pulang gitu kan. Terus ya udah deh, aku kayak oke nih, lumayan gitu kan, 15 hari 100.000, kita deal. Ada kayak kontrak gitu sih, tanda tangan. Terus aku punya pengalaman part time, jadi pengalaman part time aku, misalkan aku jadi SPG kan, nggak job desknya SPG kan. Kalau SPG itu kan melayani customer gitu kan, kayak ya udah, kerjaan aku itu nggak cuma melayani customer aja, jadi
multi talent gitu loh. Aku itu, jadi tuh sebelumnya itu emang bapaknya bilang, Mbak bisa ngepel kan, bisa nyapu kan gitu. Bisa. Aku kan bilang gitu kan, lap gitu kan. Kalau itu kan kayak permainan gitu kan. Jadi tuh setiap mau buka itu kayak dilap-lapin, disemprot-semprotin gitu pokoknya deh. Kayak dibersihin sampai nggak ada debu. Terus kan lapnya kan banyak kan. Nah, aku tuh di part-time pertama itu emang disuruh ngepel, nggak suruh ngepel sih, tapi suruh nyuci pel. Aduh bayang. Dan itu cuci pelnya itu pakai sikat gitu. Lucunya itu kan yang partai bukan aku doang, jadi ada 3 orang, jadi cowok 1 cewek 2 gitu. Nah yang part time lebaran tuh cewek-cewek kita. Dia tuh cerita pas aku udah kenal dia kan, terus dia cerita aku tuh nggak pernah loh suruh apa namanya nyuci-nyuci kayak gini bilang gitu. Tapi pas aku part time malah disuruh nyuci kayak gini. Pengalaman lucunya itu sih menurut aku, dan itu tidak bisa terlupakan karena itu first time aku banget dan aku belum pernah seperti itu. Oke, sekarang aku akan ngasih tips untuk kalian yang mau mencari pekerjaan paruh waktu atau part time. Jadi, kalau kalian yang mau part time itu sangat disarankan ya, itu kalian SMK, lagi sekolah SMK atau kuliah. Hanya kalian tuh juga jangan asal-asalan. Misalnya kalian nih masih SMK, berarti kalian itu jangan di junk food, nggak mungkin keterima juga, ya kan? Nah kalau misalnya kalian masih SMK, ya udah kalian ngelamarlah di kafe-kafe. Kalian berpikir nih, apakah ada part time gitu? Nah kalian tuh kayak tanya-tanya ke mbak-mbaknya tuh yang waiters atau misalnya kalau kafe barista gitu kan. Di masa pandemi gini emang sih takut kan kita kalau keluar-keluar, tapi pasti tempat-tempat kerja kita tuh pasti protokol gak sih? Pasti pembelinya dibatasi, ya gak? Terus banyak banget yang si cuman pesen doang, nggak makan di tempat juga banyak. Kafenya tuh yang bener-bener kayak emang pengunjungnya tuh kayak nggak mungkin sepi gitu loh, ya nggak sih? Itu pasti kafenya butuh banget part time. Juga bisa catering. Part time di catering itu biasanya ada dan lumayan banget gak sih kalau misalnya kalian dapat di catering. Terus di WO itu biasanya ada, itu memilih yang masih muda-muda kan. Nah, itu juga bisa banget kalian coba di WO kalian yang kuliah. Itu bisa sih di cafe, catering itu juga bisa. Itu yang kuliah bisa ngelawaran restoran junk food. Karena menurut aku pasti keterima. Nggak usah pakai skill karena kalau misalnya di WO, terus di catering, terus di restoran junk food itu pasti nanti diajarin kok. Udah tahu nih gambarannya, oh part time ternyata seperti ini, kita dituntut seperti ini, harus multi talent. Apa ya? Kita tuh masih muda gitu. Wajar banget kalau kita itu emang harus berusaha, ya nggak sih? Karena kita masih muda, kita masih punya energi yang banyak, gitu kan? Jadi menurut aku wajar banget kalau kita mencari. Emang di pandemi ini tuh sulit, tapi sulit itu belum tentu nggak ada sama sekali. Ya kita itu harus mencari. Kalau misalnya gagal, ya udah kita cari lagi gitu sampai berhasil. Tidak keterima ke sini, ternyata pasti ada hikmah di balik penolakan itu gitu loh. Kalian mudah, kalian pasti bisa. Jadi kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ya. Punya pengalaman part time juga, kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa dan terima kasih.